Hal apa yang menahanku? Ini adalah pertanyaan renungan kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Hari yang diberkati untuk kita semua. Pada suatu hari, saya melihat sosial media dan melihat postingan seseorang yang membagikan kesaksiannya. Ceritanya tidak terlalu spesial atau dramatis, tapi nyata. Mereka berbicara tentang bagaimana mereka dulu diam tentang iman mereka, tetapi memutuskan untuk mulai berbagi saat-saat kecil di mana Tuhan hadir dalam hidup mereka. Tidak ada yang besar, tapi kolom komentarnya penuh dengan orang-orang yang mengatakan, "Saya perlu mendengar ini hari ini," atau "Wow, saya pikir saya satu-satunya yang mengalami hal itu." Hal ini mengingatkan saya betapa kuatnya ketika kita baru saja membagikan tentang apa yang Yesus lakukan dalam hidup kita. Posting sederhana itu adalah seseorang yang bersaksi dengan bantuan Roh Kudus dan berdampak bagi banyak orang. Sekarang marilah kita kembali ke dalam bacaan Injil hari ini. Bacaan Injil dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai 27. Bacaan ini tentang saat Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa Roh kebenaran akan datang. Dan bahwa Roh dan murid-muridnya akan bersaksi tentang Dia. Pada saat itu, para murid tidak benar-benar mengerti firman tentang sesuatu yang belum terjadi. Tapi begitu hari Pentakosta, semuanya berubah. Orang-orang yang sama ini, yang dulunya penakut dan pendiam, mulai mewartakan, menyembuhkan, dan mengubah hidup banyak orang. Yesus tidak hanya meninggalkan mereka sendirian begitu saja, Ia mengirim Roh Kudus untuk memampukan mereka. Apa yang tampak seperti akhir dari pelayanannya, ternyata hanyalah sebuah permulaan. Dan coba tebak, Roh yang sama itu hadir untuk kita hari ini. Tapi seringkali, kita masih hidup seperti para murid sebelum hari Pentakosta. Kita diam, takut, dan menyembunyikan iman kita. Yesus tidak memanggil kita untuk menjadi pengikut yang diam-diam. Dia memanggil kita untuk bersaksi, untuk berbagi, untuk berbicara, untuk menghidupi iman kita dengan cara yang dapat mengundang orang lain. Jadi mungkin pertanyaannya adalah, apa yang menahanmu? Roh yang sama yang mengubah semua dari gereja mula-mula, siap untuk pindah ke dalam diri Anda. Anda memintanya untuk memberi Anda keberanian, perkataan, dan kesempatan untuk menjadi saksinya. Anda tidak pernah tahu siapa yang hidupnya mungkin diubah oleh cerita Anda. Jadi saudara dan saudari, di waktu doamu hari ini, mintalah pada Roh Kudus untuk mengungkapkan apakah Anda menjalankan iman Anda dengan berani, atau menahan diri karena takut. Renungkan apakah Anda benar-benar mengundangnya untuk memimpin Anda. Dan pertimbangkan bagaimana Ia mungkin memanggilmu untuk bersaksi tentang Yesus lewat kata-kata, tindakan, atau cerita Anda. Pikirkan seseorang yang mungkin perlu mendengar tentang apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidupmu, dan meminta keberanian untuk menjangkau mereka. Akhirnya, berterima kasihlah kepada Tuhan untuk saat-saat Ia hadir untukmu dan berdoa. Datanglah Roh Kudus. Pakailah aku siap. Itulah renungan kita hari ini, dan sampai jumpa hari Senin depan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, sumber dari semua hal baik, terima kasih untuk bacaan Injil hari ini. Bapa di surga, dan Roh Kudus, kami mengundang Engkau untuk mengisi kami dengan keberanian dan kebenaran. Bantulah kami untuk berbicara dengan berani tentang Yesus, bukan dengan rasa takut tapi dengan kasih dan percaya diri. Tunjukkan pada kami cara, agar kami dapat berbagi cerita, sehingga orang lain dapat melihat Engkau melalui kami. Pakailah kami hari ini, kami siap. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus, amin. Tuhan memberkati keluarga Anda.
Tuhan memberkati iman Katolik kita dan Couples for Christ.